Demi mencapai perdamaian antara Ukraina dan Rusia, Prancis dan Inggris mengusulkan gencatan senjata parsial selama 1 bulan di Ukraina, baik di udara, laut, maupun untuk infrastruktur energi sebelum proses perundingan damai dimulai. Sebagian besar negara di Eropa menyetujui gagasan yang disebut 4 langkah menuju perdamaian tersebut. Apa saja gagasan untuk mendamaikan perang Rusia-Ukraina ini? Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam keterangannya setelah konferensi tingkat tinggi negara-negara Eropa dengan 18 pemimpin negara di London, Inggris, Minggu 2 Maret 2025 atau Senin 3 Maret 2025 waktu Indonesia menyebut, keempat langkah itu masing-masing yang pertama, menjaga agar bantuan tetap mengalir ke Ukraina dan mempertahankan tekanan pada ekonomi Rusia untuk memperkuat posisi Ukraina. Memastikan Ukraina berada di meja perundingan dan setiap kesepakatan damai harus memastikan kedaulatan dan keamanannya, serta tetap mempersenjatai Ukraina untuk mencegah invasi di masa mendatang. Adapun langkah keempat atau terakhir adalah kesepakatan mengembangkan koalisi untuk membela Ukraina dan menjamin perdamaian. Tawaran ini diajukan bagi mereka yang bersedia ikut saja. The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air. Together with others, Europe must do the heavy lifting. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan penghentian pertempuran dapat menjadi titik awal bagi potensi perundingan perdamaian bagi Ukraina. Prinsipnya, hentikan dulu pengeboman, barulah perundingan dapat dilakukan. Fokus bagi sekutu di Eropa, kata Scholz, adalah memastikan Ukraina memiliki angkatan bersenjata yang kuat setelah perang berakhir, sehingga dapat mempertahankan diri jika ada agresi di masa mendatang. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky siap memperbaiki hubungan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Akan tapi, Zelensky menuntut pertemuan dengan Presiden Trump harus dilakukan secara tertutup. Pernyataan itu mengemuka setelah ia bertemu para pemimpin Eropa di London, Inggris, Minggu 2 Maret. Sebelumnya, Trump dan Zelensky terlibat adu mulut dalam pertemuan di Gedung Putih Jumat pekan lalu. Debat panas itu disiarkan secara langsung dan langsung memantik komentar luas warganet dunia. Adapun Zelensky kembali menegaskan Ukraina tidak akan menyerahkan wilayahnya kepada Rusia sebagai bagian dari kesepakatan damai. Kan tapi Ukraina masih mau mencapai kesepakatan dengan AS soal penambangan mineral tanah jarang. Звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки, і ми вдячні за всю підтримку, яку ми отримали від Сполучених Штатів Америки. Не було такого дня, що ми не відчували цієї вдячності, бо це вдячність за збереження нашої незалежності. Наша стійкість в Україні, вона базується на тому, що роблять заради нас і заради власної безпеки наші партнери. Perundingan yang berlangsung kacau di Gedung Putih pekan lalu mengakibatkan AS Ukraina gagal menandatangani kesepakatan penambangan mineral tanah jarang yang bernilai miliaran dolar AS. Kesepakatan itu diharapkan Ukraina akan membulatkan dukungan AS kepada mereka. Zelensky juga akan mengirimkan rancangan perdamaian hasil pertemuan dengan para pemimpin Eropa pada Minggu kepada AS sebagai perkembangan terbaru. Adanya dukungan dari Eropa menjadi angin segar bagi Ukraina yang baru-baru ini mengalami keretakan hubungan dengan Amerika Serikat. Padahal seperti kita ketahui, selama ini Ukraina bergantung kepada AS untuk bisa bertahan melawan invasi Rusia. Apakah negosiasi lanjutan antara Zelensky dengan Trump nantinya akan berhasil? Dan apakah Eropa benar-benar akan membela mati-matian rakyat Ukraina? Gimana menurut sahabat Kompas?